wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zahrazad Farm. Salam pengangguran, salam satu hobi buat kawan-kawan semuanya. Baik, pada kesempatan video ini saya akan membahas bagaimana cara saya membuat dan meracik ya media tanam untuk tanaman anggur saya ya. Jadi di belakang saya terlihat ya untuk tanaman anggur ya. Di sini ada 5 varian yang saya tanam ya. Nah, menurut saya kunci utama untuk penanaman anggur yaitu ada pada media tanam kawan-kawan. Jadi ayo simak terus video saya, tonton terus sampai habis, jangan di skip kawan-kawan ya. Karena di sini saya akan membahas bahan-bahan apa saja yang saya pakai untuk membuat media tanam untuk tanaman anggur kawan-kawan. Ayo langsung saja kawan-kawan. Nah, ini ya teman-teman, media yang saya pakai ya, bahan-bahannya yaitu terdiri dari di sini ada kohe ya atau kotoran hewan. Ini saya ambil dari kotoran hewan kambing. Kemudian di sini ada sekam bakar ya. Di sini sekam bakarnya itu tidak 100% arang ya kawan-kawan ya. Jadi ya sekitar 80% lah, karena masih ada sekam yang belum terbakar sempurna ya. Nah, kemudian di sini ada saya kasih campuran kokopit ya. Nah, di sini kemudian ada pasir kawan-kawan. Nah, di sini ada beberapa bahan pendukung lainnya kawan-kawan. Nah, untuk perbandingan ya dari semua bahan yang saya buat ini ya. Ini untuk kohe yang paling utama itu adalah bahan utamanya ya, kohe, sekam bakar, kokopit, dan pasir. Perbandingannya itu kohe ini saya kasih 2 ya. Nah, itu ada ember kawan-kawan ya. Itu saya pakai 2 ember itu. Ini ember volumenya 20 liter kawan-kawan. Nah, jadi kohe ini 2 ember ya. Kemudian ini sekam bakar 2 ember juga. Kemudian ini kokopit itu setengah ember kawan-kawan, dan pasirnya juga sama setengah ember. Itu bahan utamanya ya kawan-kawan ya. Jadi di sini saya dalam pembuatan media tanam tidak menggunakan tanah kawan-kawan, karena di lingkungan saya ya, tempat tinggal saya ini susah untuk mencari tanah yang bagus kawan-kawan. Karena di Kaltim ini tanahnya kecenderungan itu liat kawan-kawan. Jadi tidak bagus untuk media tanam. Dan juga asam ya, tergolong asam tanahnya, jadi ya saya pikir kurang bagus. Jadi untuk anggur yang sudah saya tanam ya, 5 varian yang sudah saya tanam itu saya bereksperimen awalnya kawan-kawan ya, bereksperimen karena saya susah untuk mencari tanah yang bagus. Maka dari itu saya membuat media tanam tanpa tanah. Kemudian ada bahan pendukung lainnya kawan-kawan ya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya kawan-kawan, di sini ada E4 ya, E4, kemudian ada gula merah ya, kalau bisa kelihatan ya. Nah, ini ada E4, ada gula merah, ada telur. Ini saya pakai nanti untuk memfermentasi ya, memfermentasi semua bahan yang sudah saya sediakan ini supaya medianya menjadi bagus, menjadi subur ya, bebas dari hama penyakit lah. Kemudian ini ada apa kawan-kawan? Ini adalah kapur dolomit ya, kapur pertanian. Ini fungsinya untuk apa kawan-kawan kira-kira? Nah, ini fungsinya untuk membuat pH tanah menjadi netral, karena sebetulnya kandungan dari kohe ini itu adalah nilai pH-nya asam ya. Jadi kita netralkan dengan kita campurkan dengan kapur dolomit ini kawan-kawan, kapur pertanian ini. Nah, kemudian di sini ada purdan ya, atau ini sama fungsinya dengan furadan ya, furadan. Jadi di sini furadan ini membunuh hama-hama yang ada di dalam tanah ya, atau media tanam
membunuh hama cacing, kemudian uret dan lain-lainnya kawan-kawan. Ini saya aplikasikan ini Purdan. Kawan-kawan juga bisa pakai merek Puradan ya, karena saya nyari Puradan nggak ada, dapatnya cuman dapat merek Purdan, tapi secara fungsi sama ya, namanya juga mirip, Purdan, Puradan, mirip lah, beda-beda tipis saja. Nah di sini saya pakai pupuk dasar ya, ada 2 pupuk dasar yang saya pakai kawan-kawan. Satu, ini ada pupuk urea ya. Urea mungkin kawan-kawan sudah paham lah, familiar pupuk urea seperti apa. Ini juga harganya sangat murah meriah sekali. Ini saya pakai buat pupuk dasar kawan-kawan. Nah terus ini ada pupuk TSP ya. TSP juga harganya murah meriah kawan-kawan. Ini saya pakai untuk pupuk dasar ya, 2 ini ya. Jadi nanti akan saya campurkan ke media tanam ini ya, saya campurkan dan saya aduk merata menjadi satu. Baik teman-teman, langsung saja kita campurkan bahan-bahannya ya kawan-kawan ya. Ini ada E4 sama telur sama gula merah, ini buat nanti untuk proses fermentasi. Ketika semua bahan sudah dicampurkan merata kawan-kawan. Baik ya, saya akan campurkan kapur dolomit dulu kawan-kawan. Kapur dolomit saya pakai kurang lebih 2 kali muk ini ya teman-teman ya, tempat kecil ini ya. Saya taburkan aja. Nah ini kira-kira kalau pakai ukuran genggam sekitar 3 genggam lah. Saya tambah sedikit lagi. Nah, ini kapur dolomit. Kemudian ini pupuk urea ya. Pupuk urea saya pakai segini kawan-kawan. Bisa lihat ya. Segini kita hancurkan. Ini ada sisanya sedikit, saya tuangkan ya semuanya. Nah terus ini pupuk TSP kawan-kawan, saya kasih 2 kali ini juga kawan-kawan ya. Dua nggak penuh kawan-kawan. Nah kemudian Purdan secukupnya aja, kira-kira aja kawan-kawan ya. Saya nggak pakai takaran, ini saya feeling aja, pakai secukupnya aja. Khususnya dia harus kena di kohenya ini, karena kohe biasanya banyak binatang-binatang ya yang tidak kita inginkan ya. Kadang-kadang uret, kadang cacing, jadi harus kita obatin ya pakai Purdan ini supaya dia mati. Nah kira-kira aja kawan-kawan. Ini semua bahan sudah saya campur ya, tinggal diaduk secara merata ya, diaduk sampai merata. Ini kohe fungsinya untuk nutrisi di media tanam ya, nutrisi dan juga sebagai pengikat air juga ya. Unsur air akan diikat oleh kohe ketika kita melakukan penyiraman. Nah kemudian ini ada sekam bakar. Sekam bakar fungsinya ini untuk membuat media tanam menjadi poros kawan-kawan. Nah terus di sini kenapa saya kasih kokopit? Ini karena yang pertama saya tanpa memakai media tanah ya. Jadi saya memakai kokopit. Ini fungsinya sebagai untuk pengikat air kawan-kawan. Tapi komposisinya nggak banyak ya kawan-kawan ya. Takutnya kalau semakin banyak kokopit ini nanti media tanam akan terlalu banyak menyimpan air ya, mengikat air, dan akhirnya nanti malah akan jadi pembusukan pada akar kawan-kawan. Nah terus di sini ada pasir. Pasir ini fungsinya ya sebagai pendingin media tanam dan juga sebagai membantu porositas media tanam juga. Jadi fungsinya
sekam bakar dan pasir hampir mirip ya untuk ke arah porositas media tanam ya. Cuman pasir sedikit mengarah ke pendinginan ya pada media tanam ya. Nah, kemudian untuk si kokopit dan kohe ini fungsinya sebagai nutrisi, fungsinya selain sebagai nutrisi juga sebagai pengikat unsur air supaya kelembaban pada media tanam tetap terjaga ya, tidak mudah kering. Kemudian pupuk TSP ini sebagai pupuk dasar ya. Nah, inilah salah satu alasannya kenapa di pemupukan mingguan saya tidak menggunakan NPK seimbang ya, atau NPK 1616 yang nilainya seimbang antara N, P dan K-nya ya. Tapi saya menggunakan NPK grower. Karena apa? NPK grower itu kelebihannya dia itu ada unsur-unsur lainnya ya. Selain unsur makro, dia juga dilengkapi dengan unsur mikro. TE-nya itu adalah beberapa campuran unsur-unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Nah, di NPK grower itu nilai P-nya itu kecil kawan-kawan. Makanya di awal pembuatan media tanam ini saya menggunakan pupuk TSP sebagai pupuk dasarnya, dan nanti di pemupukan mingguan saya menggunakan pupuk NPK grower. Karena di NPK grower itu nilai P-nya itu kecil kawan-kawan. Yang besar itu nilai N dan K-nya ya. Gitu ya kawan-kawan ya. Nanti langsung aja akan kita aduk ini ya. Akan saya aduk sampai merata kawan-kawan. Nah, ini ya teman-teman, setelah media diaduk merata ya, jadinya seperti ini kawan-kawan. Tuh, ini medianya poros dan sangat subur sekali ya. Jadi langkah berikutnya setelah pengadukan seperti ini ya, ini kita siram dengan larutan M4 ya. Jadi tujuannya untuk menfermentasi media tanam ini ya. Nah, kemudian setelah difermentasi itu kita tutup ya. Ini karena kebetulan saya menggunakan terpal ini ya. Jadi langsung nanti bisa ditutupkan aja. Ditutup. Nah, masa fermentasi itu paling cepat 1,5 bulan kawan-kawan. 1,5 bulan itu sudah bisa dipakai untuk menanam bibit anggur yang siap untuk ditanam ya kawan-kawan ya. Oh ya, catatannya teman-teman ya, untuk penggunaan kohe itu gunakan kohe yang sudah agak lama ya, atau sudah difermentasi terlebih dahulu. Jangan menggunakan kohe yang baru ya, karena kohe yang baru itu masih mengandung amoniak ya, itu nggak bagus buat tanaman. Jadi pergunakanlah kohe yang lama atau kohe yang sudah hancur ya. Yang saya pakai ini adalah kohe kambing yang sudah hancur ya, sudah nggak berbentuk butiran lagi karena sudah lama saya panas dan hujankan sampai hancur dia. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nanti video berikutnya akan saya buatkan fermentasinya ya teman-teman ya, karena ini sudah terlalu panjang durasinya, takutnya bosan ya untuk menontonnya. Demikian ya teman-teman video yang saya buat, semoga bermanfaat buat para pemula yang ingin menanam anggur dan bingung bagaimana cara membuat media tanamnya ya. Khususnya untuk teman-teman yang tidak mempunyai tanah dengan kondisi baik ya, itu masih ada cara ya penanaman anggur, membuat media tanamnya itu tanpa tanah seperti yang saya videokan ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat buat semuanya. Salam satu hobi dari Sarasat Farm.